Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang sejarah dan pemikiran filsafat positivisme dan pragmatisme. Yang dimana dalam sejarah pemikiran filsafat pragmatisme dan positivisme mengandung 4 poin. Yang pertama, sejarah dari Auguste Comte, dan yang kedua, sejarah dan pemikiran Emile Durkheim. Yang ketiga, sejarah dan pemikiran William James, dan yang keempat, sejarah dan pemikiran John Dewey. Yang dimana poin pertama, sejarah dan pemikiran Auguste Comte akan dijelaskan oleh Mbak Nina, dan poin yang kedua, sejarah dan pemikiran Emile Durkheim yang akan dijelaskan oleh Mas Rusli, dan yang ketiga, sejarah dan pemikiran William James yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan yang keempat, sejarah dan pemikiran John Dewey yang akan dijelaskan oleh Mbak Laili. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan pemikiran Auguste Comte tentang positivisme. Perlu diketahui, Auguste Comte itu lahir pada tanggal 19 Januari 1798 di Montpellier, Prancis. Dia itu merupakan seorang filsuf Prancis yang terkenal karena menjadi pendiri aliran pemikiran positivisme. Adapun karyanya yang paling terkenal ialah Course of Positive Philosophy, yang artinya kursus filsafat positif, yang dimana buku ini tuh diterbitkan pada tahun 1830 dan 1842 dan 1842. Aliran pemikiran positivisme itu sendiri itu menekankan pentingnya metode ilmiah dalam memahami dunia. Jadi kita untuk memahami dunia itu bukan hanya tentang bagaimana akal dan pikiran kita yang menalar, tapi juga pentingnya untuk menggunakan pada metode ilmiahnya juga. Jadi ada akal dan juga ada metode, ada pikiran dan juga ada metodenya. Menurutnya, pengetahuan hanya dapat diperoleh melalui metode ilmiah yang berdasarkan atas pengamatan, pengujian, empiris, dan metode positif. Sekian, terima kasih. Emile Durkheim lahir pada tanggal 15 April 1858 di kota Epinal, Provinsi Lorraine, dekat Strasbourg di daerah timur laut Prancis. Beliau dikenal sebagai bapak sosiologi yang berasal dari Prancis, yang dimana beliau adalah seorang yang mengembangkan ilmu sosiologi yang berasal dari Auguste Comte. Menurut Emile Durkheim, sosiologi ini adalah ilmu yang mengkaji institusi sosial serta fakta yang ada dalam berbagai tatanan masyarakat. Durkheim percaya bahwa fakta sosial mempengaruhi cara bertindak dan berpikir manusia. Fakta sosial memiliki kekuatan yang bisa mengendalikan perilaku individu, dan hal ini tentu berhubungan dengan pemikiran positivisme, di mana positivisme ini menolak segala hal di luar fakta empiris dan menolak penggunaan metode di luar yang digunakan untuk mengkaji fakta empiris. Lalu kita beralih kepada penjelasan tentang fakta sosial. Fakta sosial ini artinya apa? Nyata, hal yang terjadi dengan nyata dan dapat dibuktikan. Seperti halnya contohnya begini. eh, ada satu orang penakut, lalu datang lagi satu orang penakut, dan datang lagi satu orang penakut.
dan datang lagi satu orang penakut. Maka kalau kita dikatakan itu mereka berempat, itu dikatakan apa? Bukan seorang penakut, tapi jika satu orang penakut bertambah temannya, satu orang penakut sampai 4 orang penakut, maka bisa dikatakan 4 orang ini dari yang asalnya penakut akan menjadi pemberani. Itu yang biasa dikatakan fakta sosial. Mungkin itu saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan pemikiran William James. William James adalah seorang filsuf yang muncul pada tahun 1842 sampai 1910. Dia merupakan seorang tokoh filsuf yang mengkaji mengenai cara manusia dalam mengatasi permasalahan kehidupan berupa industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi. Tokoh yang mengkaji permasalahan yang sama dengan William James adalah Karl Marx, yaitu seorang filsuf yang muncul pada 1818 sampai 1883. James merupakan penganut relativisme yang menghasilkan pemikiran pragmatisme di kontinen Amerika. Pragmatisme sendiri diartikan sebagai sebuah kepraktisan dan kegunaan sehingga kriteria dari kebenaran diberikan untuk segala hal yang dapat menjadikan segala sesuatu dapat dikerjakan. Nah, James adalah seorang filsuf yang menciptakan pemikiran pragmatisme di kontinen Amerika. James meyakini bahwa manusialah yang menciptakan kebenaran sehingga kebenaran itu ada di dalam diri manusia. Artinya, kebenaran yang ada di dalam diri kita sendiri itu berasal dari kitanya sendiri. Kriteria kebenaran pragmatisme ini memberikan pengaruh bagi dunia bisnis dan politik di Amerika. Pemikiran pragmatisme membuat sosialisme tidak berkembang di Amerika. Sekian dari saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran John Dewey. John Dewey adalah salah satu tokoh yang berpengaruh besar terhadap pragmatisme. Pemikiran pragmatisme yang dikembangkan oleh Dewey juga dikenal sebagai eksperientalisme. Penamaan ini berasal dari pemikirannya yang menyatakan bahwa pertumbuhan manusia merupakan tujuan dari pendidikan. Ia menyebutnya sebagai pertumbuhan karena menganggap segala sesuatu di dunia ini memiliki sifat selalu berubah. Pemikiran pragmatisme menjadi salah satu pemikiran yang mempengaruhi dimulainya pendidikan massal. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami yang mengenai tentang sejarah pemikiran pragmatisme dan positivisme. Saya selaku perwakilan dari kelompok kami undur diri, dan lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.